Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, World Water Forum ke-10 beberapa hari lagi akan digelar dan nantinya forum ini akan menjadi pertemuan berbagai negara dan organisasi untuk membahas tata kelola air untuk keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Dan tidak hanya pengolahan air saja dalam forum ini, namun Indonesia juga sebagai tuan rumah bisa membuka jalan untuk mendapatkan listrik yang lebih murah melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu bagaimanakah World Water Forum ini bisa mendorong pengembangan PLTA di Indonesia untuk bisa menjadi lebih baik? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Bapak Gigi Udiatmo selaku Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM. Baik Pak Gigi, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom dan kita langsung ke inti pembahasan ya Pak Gigi. Di Indonesia ini memiliki potensi listrik melalui PLTA mencapai kurang lebih 95 gigawatt dan namun dalam pengimplementasiannya ini masih jauh dari target. Kemudian terkait implementasi PLTA di masa mendatang, apa yang ditargetkan oleh Kementerian SDM begitu dalam gelaran World Water Forum yang 2 hari lagi yang akan digelar di Bali? Baik, terima kasih. Kementerian SDM dalam gelaran World Water Forum ke-10 ini berharap dapat menarik investasi, kerjasama, dan termasuk transfer teknologi dengan partner dan mitra internasional dalam rangka mengembangkan PLTA di Indonesia. Seperti kita ketahui, PLTA ini secara teknologi sebenarnya sudah cukup mature. Ada digunakan untuk PLTA skala besar, kemudian mini hidro, mikro hidro, dan tidak kalah penting juga untuk kegiatan pembangunan pump hydro storage. Jadi teknologi-teknologi ini sangat penting dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Kita berharap tidak hanya teknologi PLTA yang kita peroleh dari kegiatan World Water Forum ke-10 ini, namun juga bagaimana menggunakan PLTA tersebut untuk memproduksi selain listrik juga future fuel kita, yaitu hidrogen maupun amonia, yang atau kita sebut green hidrogen maupun green amonia. Baik, kemudian nantinya di World Water Forum ke-10 ini adakah sistem teknologi PLTA yang akan ditawarkan begitu Pak Gigi? Ya, baik, terima kasih. Seperti tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya kalau secara teknologi PLTA sudah cukup mature ya. Kita melihat PLTA yang di skala Indonesia maupun yang digunakan di global ini memiliki efisiensi turbin 90%. Namun kita berharap karena kita tadi disebutkan bahwa potensinya cukup besar, benar, lebih dari 95 gigawatt. Kita juga berharap teknologi PLTA yang skala kecil maupun dengan head rendah, ya, kalau kita pahami kalau seperti di bendungan PUPR maupun saluran irigasi itu antara head ketinggiannya cukup rendah sehingga sekitar 2 meter. Kita juga berharap dapat mempelajari atau transfer teknologi tersebut PLTA dengan head rendah tersebut, sehingga nantinya kita bisa lebih masif lagi, tidak hanya mengandalkan yang skala besar, namun juga memanfaatkan potensi dari sarana-sarana irigasi yang dikelola oleh PUPR. Ya. Baik, kemudian dari sisi inovasi dan juga SDM pengembangan PLTA nantinya seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dalam World Water Forum ke-10 ini Pak Gigi? Dalam pengembangan inovasi dan SDM, kita berharap selain tadi kita sampaikan bahwa kita mengharapkan pemahaman teknologi terkini, PLTA dan aplikasi turunannya. Tadi kami sampaikan digunakan untuk pengembangan yang skala besar maupun skala kecil, dan juga produk turunan mengubah PLTA menjadi atau air atau listrik yang dari PLTA menjadi produksi green hydrogen maupun amonia. Kita juga berharap ke depan kita bisa mempelajari teknologi efisien ya untuk pump hydro storage. Pump hydro storage ini adalah seperti baterai skala besar. Seperti kita ketahui, kita memiliki potensi sumber listrik dari surya yang cukup besar, sangat besar sebenarnya, potensinya lebih dari 3.600 gigawatt potensial.
VRE ini atau kita sebutnya Variable Renewable Energy ini akan lebih mudah dikelola kalau kita membangun lebih banyak PLTA sebagai membalance-nya. Sebagai contoh seperti di PLTA Cirata, di mana kita memanfaatkan waduk Cirata untuk membangun PLTS terapung dengan total kapasitas 192 MW peak. Ini adalah salah satu inovasi yang sangat bagus. Kita sangat berharap sebenarnya dapat digunakan lebih jauh lagi di bendungan PUPR yang kita identifikasi lebih dari 250 lokasi. Kita sangat berharap success story yang di PLTS Terapung Cirata ini dapat direplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia melalui salah satunya melalui waduk-waduk yang dikelola oleh PUPR. Baik, berarti dari gelaran World Water Forum ke-10 nanti pemerintah ini berharap begitu ada pembelajaran yang lebih lagi terkait teknologi yang lebih efisien begitu ya Pak Gigi. Kemudian Pak Gigi, nantinya dalam World Water Forum ke-10 proyek strategis pemerintah terkait PLTA apa yang bisa ditawarkan ke negara lain untuk dijadikan investasi? Baik, kalau kita bicara proyek strategis PLTA, mungkin yang lebih kita mulai dengan di PLN ya. PLN telah memiliki namanya RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021 sampai dengan 2030, di mana direncanakan membangun lebih dari 10 gigawatt. Ini sangat besar. Diberikan kesempatan baik itu pembangkit yang dimiliki oleh PLN sendiri atau dikelola oleh swasta sebagai IPP. Itu target sampai dengan 2030. Nah, ke depan, selain di RUPTL, PLN kita juga berharap investasi yang mengintegrasikan skema REBIT. REBIT itu apa? Renewable Energy Based Industry. Sebagai contoh, kita memiliki potensi air yang sangat besar yang bisa digunakan untuk membangun PLTA di kawasan Sungai Kayan dan Sungai Mentarang di Kalimantan Utara. Ini bisa dikembangkan untuk melistriki kawasan industri, green industri di wilayah Tanah Kuning, Kalimantan Timur. Sehingga kita bisa dengan pengembangan PLTA tersebut, skala besar, kita bisa mensupport transformasi menjadi green industry. Baik, berarti ada proyek, ya. Baik, berarti ada salah satu proyek yakni proyek air begitu ya Pak yang ditawarkan oleh Indonesia ke negara lain untuk dijadikan investasi. Dan dari proyek-proyek strategis yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu semua sudah berjalan ataukah memang menjadi inovasi yang terbaru begitu Pak Gigi? Ya, kalau dari sebagian dari proyek tersebut seperti yang di dalam RUPTL PLN ya, ada misalnya PLTA Pump Hydro Storage ya, Percisokan. Ini sangat penting, seperti tadi kami sampaikan ya, ini sangat penting untuk mendukung agar kita bisa menyerap lebih banyak pembangkit VRE atau Variable Renewable Energy, baik itu dari surya PLTS maupun dari angin PLT Bayu. Ya, itu yang sangat penting. Dan yang kedua, kita juga berharap ya, contoh yang sudah berjalan adalah yang tadi kami sampaikan di PLTS Terapung Cirata yang terintegrasi dengan PLTA Cirata dengan kapasitas 1 gigawatt. Ini seperti natural balance gitu ya, sehingga keintermitensi dari PLTS tersebut bisa dikompensasi langsung dari PLTA Cirata tersebut. Kita harap sekali lagi yang bisa direplikasi di tempat-tempat lain, terutama di waduk PUPR. Baik, Pak Gigi, tentunya kita dalam pengembangan pembangunan PLTA tidak bisa dipungkiri memang ada tantangan-tantangan begitu ya Pak Gigi. Nah, selain lahan, apakah ada tantangan lain yang menjadi problematik begitu dalam pembangunan pengembangan PLTA ini? Benar sekali, terutama khususnya yang PLTA skala besar ya. Skala besar ini akan membutuhkan tadi benar lahannya sangat luas, mulai dari lahan yang digunakan untuk membangun bendungan, kemudian nanti di lahan yang diperlukan untuk membangun pembangkitnya itu sendiri. Dan kita ketahui bahwa PLTA ini seperti halnya renewable energy lainnya,
itu site spesifiknya, site spesifik di lokasi tertentu, sehingga ada lokasi tersebut di kawasan hutan gitu ya, hutan konservasi maupun hutan lindung. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita bisa mensinergikan atau kita bisa membuat sumber EBT yang dari PLTA yang sustainable, yang tetap ramah lingkungan. Kemudian selain itu tantangan tentunya dengan skala besar tersebut akan membutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga memang investasi ini yang kita perlu dorong melalui salah satunya melalui forum-forum seperti World Water Forum ke-10 ini. Baik, memang selain lahan, investasi juga menjadi tantangan tersendiri begitu untuk pengembangan pembangunan PLTA. Baik Pak Gigi, terakhir apa yang diharapkan oleh Kementerian SDM dari perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali nanti untuk pengembangan PLTA begitu, khususnya dalam rentang 20 tahun ke depan? Baik, terima kasih. Dalam rentang 20 tahun ke depan kita memiliki beberapa tahap tujuan yang ingin kita capai. Seperti kita ketahui, kita memiliki roadmap net zero emission. Kita berharap capai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Kita berharap nantinya sumber listrik bersih dari PLTA termasuk ini bisa menggantikan kebutuhan listrik yang sebelumnya disuplai dari pembangkit fosil. Kemudian kita sangat berharap di tahun 20 tahun ke depan teknologi lain tadi ya, kalau kita melihat industri yang butuh penggantian fuel yang saat ini dari bahan bakar fosil seperti besi baja maupun petrochemical maupun semen, ini bisa memperoleh pasokan energi bersih dari misalnya green hydrogen termasuk yang diproduksi dari PLTA. Kita contohnya di PLTA, potensi PLTA di Mamberamo yang di Papua ini sangat besar. Kita harapkan namun karena demand-nya di sana kecil, ini bisa kita ubah menjadi green hydrogen untuk selanjutnya digunakan untuk membantu dekarbonisasi di sektor industri. Demikian. Baik, tentunya kita juga berharap begitu ya Pak, melalui perhelatan World Water Forum ke-10 nanti bisa mendorong pengembangan PLTA di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang sesuai Bapak sampaikan tadi di 20 tahun ke depan begitu ya Pak Gigi. Baik, terima kasih Pak Gigi Udi Atmo selaku Direktur Panas Bumi Kementerian SDM. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.